Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Kennedy Kohar di acara Reportase Pagi. Di pagi hari yang indah ini, tentunya saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh dua rekan saya yang paling saya hormati, yaitu Saya Muhammad Fadilah Audrey Andika Ritonga. Dan saya, Anisya Putri Anggraini. baik terima kasih kepada para rekan saya untuk perkenalannya. Pemirsa, isu lingkungan kini semakin menjadi perhatian global. Perubahan iklim yang kian ekstrim, polusi udara dan air, serta kerusakan hutan dan keanekaragaman hayati yang telah mencapai titik kritis. Kenaikan suhu bumi memicu sebuah gelombang panas terus-menerus yang menciptakan kebakaran hutan hingga mencairnya es di kutub yang mengancam kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Di berbagai wilayah, bencana alam akibat ketidakseimbangan ekosistem semakin sering terjadi seperti banjir, kekeringan, hingga cuaca yang tak menentu. Menjadi sebuah realitas baru yang harus kita hadapi bersama-sama. Di sisi lain, aktivitas manusia seperti emisi karbon dari industri dan transportasi terus memperparah kondisi ini. Para ahli lingkungan menyerukan sebuah aksi nyata, mulai dari pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, pelestarian alam, hingga penguatan regulasi terhadap pencemaran lingkungan. Kini, bukan saatnya lagi kita menunda. Tindakan kolektif dibutuhkan agar bumi tetap layak huni bagi generasi mendatang. Maka dari itu, kita akan menelisik kembali ke tahun 2013, di mana ada sebuah gugatan yang mengubah pandangan dunia mengenai pencemaran lingkungan, yaitu gugatan antara Urgenda Foundation melawan pemerintah Belanda, di mana gugatan ini didukung oleh 900 warga Belanda, yang dimana isi gugatan tersebut mengenai pengurangan emisi karbon CO2. Untuk kronologi lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Fadilah. Dipersilakan. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana awal terjadinya konflik antara Urgenda Foundation melawan pemerintah Belanda. Nah, sebelum itu mari kita cari tahu apa sih itu Urgenda Foundation. Urgenda Foundation adalah sebuah organisasi non-pemerintah di Belanda yang aktif dalam isu perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan. Sejak awal berdirinya, Urgenda dikenal sebagai pelopor yang mendorong transformasi masyarakat Belanda menuju sistem yang lebih ramah lingkungan, baik dalam energi, pembangunan, maupun pola konsumsi. Meskipun gugatan terhadap negara ini merupakan litigasi publik pertama mereka, reputasi Urgenda dalam mengedukasi publik dan mempengaruhi kebijakan sudah kuat. Melihat ancaman krisis iklim yang semakin nyata dan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak cukup ambisius, Urgenda merasa perlu membawa masalah ini ke jalur hukum. Nah, salah satu penyebab mengapa Urgenda Foundation membawa masalah ini ke jalur hukum adalah perubahan kebijakan pemerintah. Pemerintah Belanda sebelumnya, yakni koalisi Partai Kristen Demokrat dan Partai Buruh, secara resmi menyatakan bahwa pengurangan emisi sebesar 25-40% pada tahun 2020 adalah target yang perlu dan layak. Namun, setelah pergantian pemerintahan pasca 2010, koalisi baru antara Partai Konservatif dan Partai Buruh mengubah arah kebijakan. Melalui dokumen Agenda Iklim tahun 2013, target nasional diturunkan menjadi hanya 17-20% pada tahun 2020. Perubahan inilah yang dinilai Urgenda sebagai langkah mundur dan bentuk kelalaian negara dalam memenuhi kewajiban perlindungan terhadap warga negaranya. Nah, salah satu penyebab mengapa Urgenda Foundation membawa masalah ini ke jalur hukum adalah perubahan kebijakan pemerintah. Pemerintah Belanda sebelumnya, yakni koalisi Partai Kristen Demokrat dan Partai Buruh, secara resmi menyatakan bahwa pengurangan emisi sebesar 25-40% pada tahun 2020 adalah target yang perlu dan layak. Namun, setelah pergantian pemerintahan pasca 2010, koalisi baru antara Partai Konservatif dan Partai Buruh mengubah arah kebijakan. Melalui dokumen Agenda Iklim tahun 2013, target nasional diturunkan menjadi hanya 17-20% pada tahun 2020. Perubahan inilah yang dinilai Urgenda sebagai langkah mundur dan bentuk kelalaian negara dalam memenuhi kewajiban perlindungan terhadap warga negaranya. Nah, salah satu penyebab mengapa Urgenda Foundation membawa masalah ini ke jalur hukum adalah perubahan kebijakan pemerintah. Pemerintah Belanda sebelumnya, yakni koalisi Partai Kristen Demokrat dan Partai Buruh, secara resmi menyatakan bahwa pengurangan emisi sebesar 25-40% pada tahun 2020 adalah target yang perlu dan layak. Namun, setelah pergantian pemerintahan pasca 2010, koalisi baru antara Partai Konservatif dan Partai
buruh mengubah arah kebijakan. Melalui dokumen Agenda Iklim tahun 2013, target nasional diturunkan menjadi hanya 17-20% pada tahun 2020. Perubahan inilah yang dinilai Urgenda sebagai langkah mundur dan bentuk kelalaian negara dalam memenuhi kewajiban perlindungan terhadap warga negaranya. Nah, salah satu penyebab mengapa Urgenda Foundation membawa masa ini ke jalur hukum adalah perubahan kebijakan pemerintah. Pemerintah Belanda sebelumnya, yakni koalisi Partai Kristen Demokrat dan Partai Buruh, secara resmi menyatakan bahwa pengurangan emisi sebesar 25-40% pada tahun 2020 adalah target yang perlu dan layak. Namun, setelah pergantian pemerintahan pasca 2010, koalisi baru antara Partai Konservatif dan Partai Buruh mengubah arah kebijakan. Melalui dokumen Agenda Iklim tahun 2013, target nasional diturunkan menjadi hanya 17-20% pada tahun 2020. Perubahan inilah yang dinilai Urgenda sebagai langkah mundur dan bentuk kelalaian negara dalam memenuhi kewajiban perlindungan terhadap warga negaranya. Nah, salah satu penyebab mengapa Urgenda Foundation membawa masa Urgenda Foundation didampingi oleh pengacara Roger Cox. Roger Cox bertindak sebagai penasihat hukum utama Urgenda Foundation dan menjadi tokoh sentral dalam menyusun gugatan atas nama organisasi dan warga Belanda. Roger Cox melihat bahwa negara bisa dimintai pertanggungjawaban hukum bukan hanya moral. Ia merancang gugatan dengan landasan hukum yang kuat, yaitu Pasal 21 Konstitusi Belanda, yaitu kewajiban negara menjaga kelayakan lingkungan. Pasal 6 162 BW Belanda, dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Duty of care ditambah prinsip hak asasi manusia dari Konvensi Eropa. Urgenda pun mengajukan gugatan atas nama organisasi dan 886 warga negara Belanda sebagai bentuk tuntutan kolektif terhadap kelalaian negara. Publik Belanda juga merasa kecewa. Negara-negara tetangga seperti Inggris, Denmark, dan Swedia dianggap lebih progresif dalam kebijakan iklim mereka. Urgenda berhasil menggalang petisi, menyuarakan keprihatinan nasional dan menjadikan isu iklim sebagai tanggung jawab hukum negara, bukan sekedar perdebatan politik. Hal ini diperkuat oleh liputan media dan perbandingan langsung antara target Belanda dengan negara lain, yang bahkan dikutip dalam pertimbangan hukumnya. Pada tahun 2013, gugatan diajukan ke Pengadilan Distrik Den Haag. Urgenda meminta agar pengadilan memerintahkan negara untuk menetapkan target minimal 25% pengurangan emisi pada tahun 2020, sejalan dengan standar ilmiah internasional seperti IPCC. Mereka menilai bahwa kegagalan pemerintah dalam mengambil langkah cukup cepat adalah pelanggaran terhadap duty of care, hak asasi manusia, serta prinsip kehati-hatian dalam lingkungan. Kasus Urgenda bukan sekedar gugatan iklim biasa. Ini adalah upaya mentransformasikan isu lingkungan menjadi isu hukum, dengan konsekuensi konkret terhadap kebijakan negara dengan landasan hukum nasional dan internasional didukung oleh tekanan publik. Urgenda menciptakan momentum baru dalam sejarah litigasi iklim, dan disinilah konflik formal dimulai di pengadilan antara warga negara dan negara itu sendiri. Baik, saya ucapkan terima kasih pada rekan saya Muhammad Fadila untuk penjelasan singkatnya. Pemirsa, penjelasan konflik antara Urgenda Foundation melawan pemerintah Belanda akan saya jelaskan secara singkat. Di mana tuntutan awal dari Urgenda Foundation adalah mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 25% di tahun 2020. Namun dikarenakan tidak ada itikat baik dari pemerintah Belanda, maka Urgenda Foundation menuntut lebih, yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca sebanyak 40% di tahun yang sama dengan tuntutan yang berbeda. Lalu, bagaimana tanggapan Belanda? Belanda mengakui masalah iklim dan perlunya mengurangi emisi gas rumah kaca untuk menjaga kestabilan global di bawah 2 derajat Celcius, yaitu tentang pemanasan global. Namun, Belanda kurang menyetujui tuntutan Urgenda Foundation, di mana mereka beranggapan bahwa tidak ada urgensi yang diperlukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 40% di tahun 2020. Lalu, bagaimana pendapat Mahkamah Agung Belanda? Mahkamah berpendapat bahwa harus ada ancaman nyata terlebih dahulu tentang perubahan iklim agar dapat dilakukan pengurangan emisi karbon dioksida atau gas rumah kaca seperti tuntutan dari Urgenda Foundation. Namun dengan tuntutan Urgenda Foundation yang sangat detail dan juga sangat mendalam, dengan memastikan pada pasal 2 dan 8 DUHAM atau Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia,
di mana mereka mengatakan bahwa isu lingkungan ini sudah mencapai ke titik hak asasi manusia itu sendiri. Lalu bagaimana penyelesaian dari kasus ini? Di tahun 2020, Mahkamah Agung mengeluarkan penolakannya terhadap banding oleh Belanda pada tanggal 20 Desember 2019 dan menegakkan persyaratan pengurangan emisi karbon dioksida atau gas rumah kaca sebesar 25% dalam putusannya. Mahkamah Agung menegaskan bahwa pemerintah Belanda bertanggung jawab atas pengelolaan emisi karbon dioksida bagi negara tersebut dan terikat untuk melindungi hak asasi manusia sesuai dengan tuntutan dari Urgenda Foundation. Putusan tersebut menegaskan kembali dari pengadilan banding bahwa setiap negara bertanggung jawab atas bagiannya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca tanpa terkecuali. Itu merupakan putusan yang harus kita hormati bersama-sama dan menjadi tonggak lahirnya sebuah pemikiran baru bagi dunia mengenai pentingnya penjaga lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anissa. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih pada rekan saya Muhammad Fadila untuk penjelasan singkatnya. Pemirsa, penyelesaian konflik antara Urgenda Foundation melawan pemerintah Belanda akan saya jelaskan secara singkat. Di mana tuntutan awal dari Urgenda Foundation adalah mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 25% di tahun 2020. Namun dikarenakan tidak ada itikat baik dari pemerintah Belanda, maka Urgenda Foundation menuntut lebih, yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca sebanyak 40% di tahun yang sama dengan tuntutan yang berbeda. Lalu, bagaimana tanggapan Belanda? Belanda mengakui masalah iklim dan perlunya mengurangi emisi gas rumah kaca untuk menjaga kestabilan global di bawah 2 derajat Celcius, yaitu tentang pemanasan global. Namun, Belanda kurang menyetujui tuntutan Urgenda Foundation, di mana mereka beranggapan bahwa tidak ada urgensi yang diperlukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 40% di tahun 2020. Lalu, bagaimana pendapat Mahkamah Agung Belanda? Mahkamah berpendapat bahwa harus ada ancaman nyata terlebih dahulu tentang perubahan iklim agar dapat dilakukan pengurangan emisi karbon dioksida atau gas rumah kaca seperti tuntutan dari Urgenda Foundation. Namun dengan tuntutan Urgenda Foundation yang sangat detail dan juga sangat mendalam, dengan memastikan pada pasal 2 dan 8 DUHAM atau Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia, di mana mereka mengatakan bahwa isu lingkungan ini sudah mencapai ke titik hak asasi manusia itu sendiri. Lalu bagaimana penyelesaian dari kasus ini? Pemirsa, kasus Urgenda bukan sekadar gugatan hukum di satu negara. Ia menjadi simbol perlawanan warga terhadap kelambanan negara dalam menghadapi krisis iklim. Gugatan ini memicu gelombang serupa di seluruh dunia. Warga menggugat negara mereka atas kebijakan iklim yang dianggap tidak memadai. Putusan Mahkamah Agung Belanda menyatakan dengan tegas bahwa setiap negara, sekecil apapun kontribusi terhadap emisi global, tetap memiliki tanggung jawab hukum untuk bertindak. Urgenda menjadi presiden hukum yang kuat, memperjelas bahwa perubahan iklim bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia. Inilah yang menjadikan putusan Urgenda disebut yang paling kuat dan berpengaruh. Kasus ini menginspirasi gugatan-gugatan serupa di berbagai negara seperti Jerman, Prancis, Irlandia, hingga Kolombia. Mahkamah menegaskan bahwa krisis iklim mengancam hak hidup dan perlindungan pribadi, sebagaimana dijamin dalam Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa. Sebagai dampaknya, pemerintah Belanda menaikkan target pengurangan emisinya dan mempercepat transisi energi. Beberapa pembangkit listrik tenaga batubara pun ditutup. Tak hanya itu, Urgenda juga membentuk Climate Litigation Network yang mendukung perjuangan hukum. Saya Anisha melaporkan untuk segmen dampak Urgenda, kembali ke kalian di studio. Baik, terima kasih kepada rekan saya Anisha atas penjelasan singkatnya.
Pemirsa, kesimpulan yang dapat kita ambil dari kasus Urgenda Foundation melawan pemerintah Belanda ini adalah kasus ini merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum lingkungan. Putusan pengadilan yang memenangkan pihak Urgenda menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban hukum tidak hanya politik untuk mengambil langkah nyata dalam mengurangi emisi gas rumah kaca demi melindungi hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup dan lingkungan yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap iklim bukan lagi sekedar isu kebijakan, namun bagian dari tanggung jawab negara terhadap warganya. Kasus ini juga membuka pikiran banyak sekali masyarakat di dunia mengenai pentingnya menjaga lingkungan, di mana dari kasus ini kita bisa melihat banyak sekali kasus-kasus gugatan dari warga atau lembaga masyarakatan di berbagai negara yang menggugat pemerintah mereka untuk meminta kebijakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca ataupun karbon dioksida. Selain dari kesimpulan, kita juga pasti mempunyai saran yang sangat penting untuk pemerintah dalam menjaga lingkungan ke depannya. Saran yang dapat kita berikan atau kita cerminkan kepada pemerintah adalah pemerintah di seluruh dunia perlu menjadikan keputusan ini atau putusan dari Urgenda Foundation ini sebagai rujukan dan pengingat bahwa kebijakan iklim yang lemah dapat digugat secara hukum. Negara-negara sebaiknya segera memperkuat komitmen terhadap pengurangan emisi karbon dengan target yang ambisius, berbasis ilmu pengetahuan, serta mengedepankan prinsip keadilan antar generasi. Melalui langkah ini, perlindungan terhadap bumi dan kehidupan generasi mendatang dapat diwujudkan secara konkret dan berkelanjutan. Mungkin sekian dari saya mengenai kesimpulan saran, dan kita sampai di akhir acara kita pada pagi hari ini. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih kepada para penonton yang setia menunggu dan membaca serta mendengarkan semua apa yang telah kami bicarakan mengenai kasus Urgenda Foundation melawan pemerintah Belanda ini. Sebagai akhir kata, lingkungan merupakan tempat hidup bagi manusia dan makhluk lainnya. Kita sebagai warga negara dan sebagai manusia pada umumnya berhak untuk menjaga lingkungan tetap sehat dan terus berseimbangan dengan ekosistem. Baik, sekian penjelasan dari saya dan rekan-rekan saya mengenai kasus Urgenda Foundation dan melawan pemerintah Belanda. Sebagai akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada penonton yang setia mendengarkan cerita kami dan juga menonton kami selama tayangan ini. Sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahwa lingkungan hidup merupakan tempat kita tinggal bersama dengan makhluk-makhluk lainnya. Maka kita sebagai warga negara, sebagai manusia pada umumnya berhak dan wajib untuk menjaga lingkungan kita agar tetap sehat dan seimbang. Dan juga pemerintah berhak untuk menciptakan sebuah regulasi nyata terkait pencemaran lingkungan dengan membatasinya, terutama mengenai pengurangan emisi gas rumah kaca atau gas karbon dioksida. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di reportase pagi berikutnya.